Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 3 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-26. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Zakaria bab 8 ayat 20-23 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51-56. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang kota Yerusalem. Tetapi kedua bacaan hari ini berbicara dalam isi atau dengan isi yang berbeda tentang kota Yerusalem. Bacaan pertama berbicara tentang kota Yerusalem sebagai pusat di mana semua bangsa, banyak bangsa berbondong-bondong datang ke kota Yerusalem karena mereka mau bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah yang memberikan kedamaian. Bertemu dengan Allah yang memberikan keselamatan. Bertemu dengan Allah yang memberikan kebahagiaan. Sementara dalam bacaan yang kedua, bacaan Injil, kota Yerusalem menjadi pusat. Tetapi kota Yerusalem dalam isi atau dengan isi di mana Yerusalem sebagai simbol penderitaan. Yesus mengarahkan pandangan matanya ke kota Yerusalem. Demikiannya diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Dan karena itu, dia meminta para muridnya untuk mendahului dia ke sana, untuk menyiapkan segala-galanya. Muridnya diutusnya. Tetapi orang-orang tidak mau ke Yerusalem, termasuk orang Samaria. Bahkan orang Samaria menolak kehadiran Yesus di kota Yerusalem. Saudari dan saudara yang terkasih, mengapa kota Yerusalem yang sama, yang dalam perjanjian lama, secara khusus dalam bacaan pertama dari kitab Zakaria, menjadi kota pusat di mana orang berjumpa dengan Allah dan orang berbondong-bondong ke sana. Tapi mengapa pada masa hidup Yesus, Yerusalem menjadi kota yang mau dihindari oleh banyak orang? Saudari dan saudara yang terkasih, bagi saya dalam permenungan, kota yang sama itu, Yerusalem, menjadi simbol kehadiran Allah. Allah yang secara sempurna nyata dalam diri Yesus Kristus. Allah yang pertama adalah Allah yang bangkit, yang mulia. Allah yang menyelamatkan. Allah yang penuh dengan sukacita. Tetapi di sisi lain, Allah dalam diri Yesus pada saat yang sama juga adalah Allah yang mau menderita, yang mau berkorban. Allah yang mau memanggul salib. Maka Yerusalem menjadi simbol kehadiran Allah yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan kemuliaan. Allah yang bangkit, tapi pada saat yang sama, Allah yang sama itu juga hadir sebagai Allah yang mau menderita, Allah yang mau berkorban, Allah yang mau memanggul salib. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang kita imani adalah Allah yang demikian. Allah yang kita imani dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang bangkit, yang mulia, yang naik ke surga. Tetapi juga Allah yang menderita. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang kita imani seperti itu yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Tetapi terkadang hidup beriman kita pandai sekali memisah-misahkan Allah yang kita imani. Dan kita pandai sekali mau memilih Allah yang kita imani hanya dari sisi mulianya saja. Hanya dari sisi kebangkitan saja. Hanya dari sisi kebahagiaan saja. Dan kita menghindari Allah yang berkorban. Allah yang memanggul salib. Allah yang menderita. Dan Allah yang mati. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita mengimani Allah kita,
Allah yang hadir secara nyata dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang di satu sisi untuk menyelamatkan saya dan Anda, kita semua rela menderita, berkorban, rela memasuki kota Yerusalem sebagai simbol penderitaan itu. Tapi juga di sisi lain Allah yang sama adalah Allah yang membahagiakan kita, Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang memberikan kepada kita kegembiraan dan sukacita yang sempurna. Saudari dan saudara terkasih, pertanyaan refleksif untuk kita. Kita mau mengimani Allah yang utuh? Atau kita mau mengimani Allah yang sudah kita pilah-pilah? Allah yang bahagia saja? Allah yang bangkit saja? Dan itu pasti banyak orang mau seperti itu. Dan kita meninggalkan Allah yang menderita, Allah yang mau berkorban, Allah yang memanggul salib, Allah yang mati. Dan sedikit orang yang mau memilih jalan itu. Saya ingatkan, Yerusalem menjadi simbol kehadiran Allah yang di satu sisi yang menderita, tapi di sisi lain yang bangkit, yang mulia. Mari kita mengimani Allah yang disimbolkan dengan kota Yerusalem sebagai Allah yang utuh. Dan kalau kita mau ambil bagian, mau berpartisipasi dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan, dalam kebangkitan Allah yang nyata secara sempurna dalam diri Yesus Kristus, mengapa kita enggan dan mau menghindari Allah yang sama yang hadir dalam diri Yesus Kristus, Allah yang menderita? Semoga kita diberi inspirasi yang menyegarkan, yang menyehatkan, yang sehat secara iman. Karena Allah yang kita imani, Allah yang mengandung dua sisi itu, bahagia dan yang menderita. Mari kita jangan pernah takut, karena siapapun yang menghilangkan unsur pengorbanan salib dalam keimanannya, dia pasti menghilangkan hal yang paling hakiki dalam iman itu sendiri. Tuhan memberkati.